Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang kula hormati Ketua PAC Ansor Kecamatan Jatinegara beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua Majelis Zikir Jalur Ansor Kecamatan Jatinegara beserta anggota, yang saya hormati Ketua Ranting Ansor Badasari, yang saya hormati Ranting Ansor, Ketua Ranting Ansor Desa Cakpar yang saat ini tengah berada di mana. Langsung orang pulau sebenarnya mau pantes bagi karena kata pada saat itu yang ikan saya tenggelam bawah buatan Ustaz Yusuf di wonten kaya kami Ketua Ansor Badasari Pulau Ising semua kalau pergi banyak apa sih dari mau serapi rasanya kita mau itu usfuriyah al-mau'id usfuriyah karangan Syekh Muhammad bin Abu Bakar tentang hikayat cerita-cerita hadis Muhammad bin Abu Bakar. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Dari Fatih Harim sampai pengarang kitab Al-Mawa'id Al-Usfuriyah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-haditsul awwal asyhur wal isyrun. Hadis ke-21. An-Nu'man bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man adkhala ala qalbi akhihi muslimin farhan wa sururan fi darid dunya khalaqallahu ta'ala min dhalika malakan yadfa'u anhu afaki fa idza kana yawm al-qiyamah ja'a ma'ahu qarina fa idza marra bihi قول يفزعه قال لا تخف فيقول من أنت فيقول أنا الفرع والسرور الذين أدخلته على أخيك المسلم في دار الدنيا. عن ابن عباس رضي الله عنه saking Ibnu Abbas sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala annahu qala Rasulullah dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dakhala ila ahlihi, barang siapa menggembirakan hati saudara Islam ketika di dunia, maka Allah akan menciptakan malaikat yang menolak kerusakan di hari kiamat nanti akan menjadi temannya. Ketika yang berjalan kebingungan saat kiamat, malaikat itu bertanya. Dalam hadis ke-21 di dalam kitab Al-Mawa'id Al-Usfuriyah ini, malaikat ini berkata jangan takut. Lalu si mukmin ini bertanya, siapa kamu? Malaikat itu pun menjawab, akulah kegembiraan dan keriangan yang kau berikan kepada saudara muslimmu ketika di dunia. Contohnya kayak ya mereka waktu itu jomblo kan sang umar kan wonten recang-recang niku
pas umang sing tentang monggo daftar monggo gitu nopo mawon itu sebenarnya kan masih sedulur mukmin gawe sedulur mukmin seneng kan oleh pada rasa pengen pas kiamat niku wonten malaikat sing kados rencane ini termasuk itu nang hadis lindune wonten malih idkhal sururi fi qalbi mu'min khairun min ibadati sittina sana menggembirakan hati orang Islam sama baik dengan ibadah 60 tahun. Jadi siapapun yang menggembirakan mukmin lain sama halnya dengan ibadah 60 tahun. Jadi ya ibadahnya tetap ibadah. Membawakan dari wah yang mukmin liyane saya ibadahnya tidak perlu. Ya, tetap melakukan ibadah dengan sebagaimana mestinya dan sesuai syariat. Wafil hikayah an Abdullah bin Mubarak ra'aytu rasa yudha'a fi sumuqi bi-arba'ina ila akhirih. Nah, tariki wonten hikayat saking Abdullah bin Mubarak ketika suatu hari Abdullah bin Mubarak itu melihat seekor kuda yang dijual di pasar seharga 40 dirham. Lalu beliau kata Abdullah bin Mubarak ini kok murah sekali, mengatakan kuda itu apa punya kelemahan? Apa kelemahannya? Tanya Abdullah bin Mubarak. Kuda ini tak bisa dipacu berhenti saat dikejar musuh dan sebagainya. Jadi untuk bahasa ini untuk jalan orang Melayu orang merokok bahasa padahal itu sedikit menang berarti harganya mahal kata Abdullah bin Mubarak. Lalu pergi salah satu murid dari beliau Abdullah bin Mubarak membelinya. Ketika kuda itu dibawa berperang, ternyata kuda itu berperangai baik. Loh, kenapa berbeda dengan yang dikatakan penjual di pasar? Sudah kau buktikan kelemahannya? Tanya Abdullah bin Mubarak pada murid tersebut. Ya, memang demikian. Tapi aku membelinya, aku ucapkan pada telinganya, "Hei kuda, telah kutinggalkan dosa-dosaku, aku sudah taubat dan kembali kepada Allah, maka kamu juga harus meninggalkan tabiat burukmu." Kepalanya lalu bergerak 3 kali. Ia menjawab dengan gembira, "Barulah aku tahu bahwa tabiat buruk kuda itu bukan berasal dari kudanya, tetapi dari pemiliknya. Kuda itu mengutuk penunggangnya yang kafir hingga jatuh dari punggungnya." Kepada orang lain juga begitu. Jadi seekor kuda pun tahu bahwa seorang mukmin itu baik atau tidaknya juga tahu. Apalagi ini penunggang sebelumnya pada cerita Abdullah bin Mubarak ini adalah seorang kafir yang berperangai sangat buruk lalim. Oleh karena itu si kuda pun berperangai buruk pada saat itu hingga dijual mungkin murah di pasarnya. Nah, dari cerita hikayat tersebut pun kita dapat menyimpulkan bahwa menggembirakan hewan saja sudah bisa memberikan kita pahala, apalagi kita memberikan kebahagiaan kepada mukmin lain.
Kadzalika qawluhu ta'ala ala la'natullahi 'alal zalimin. Ingatlah laknat Allah kepada orang-orang yang zalim. Karena jika Allah melaknat sesuatu, maka segala sesuatu itu akan melaknatnya. Demikian juga dalam Al-Huda yang melaknat pemiliknya yang kafir, lalim, munafik, atau sombong hingga terlempar dan punggungnya. Binatang pun bisa bergembira dan mematuhi pemiliknya karena kegembiraan yang ia dapat. Pada hari kiamat, kegembiraan tersebut akan datang membawanya ke surga. Makanya setiap mukmin kepada mukmin lainnya itu berusaha untuk menggembirakan, jangan membuat sakit hati. Contoh yang mau Mas Umam, kalau hati resi jomblo di mana akeh, termasuk menggembirakan mukmin lain. Jadi kesimpulan di sini adalah bagaimana cara kita bersosialisasi dengan masyarakat, dengan sesama mukmin untuk bisa selalu menyenangkan orang lain, begitupun dengan diri kita. Masa yang kalau kayak dia kalau kayak gelap masih susah yang semakin فكذلك الفراق يقول صراط يوم القيامة تجيء وتأخذ صاحبهما وتأخذه إلى الجنة. Jadi yang terakhir itu intinya jika Allah melaknat sesuatu itu pasti apa baik sekarang di dunia ke belum laknat makhluk tersebut. Nek jomblo ya melaknat sesuatu akan maknanya. Demikian juga pada cerita tadi, Buddha itu kan ya banyak lah macam, termasuk tadi Buddha berperang. Kenapa Buddha yang berani ini kok ketika berperang suaminya buruk, tidak mau suami nenek belum layu, belum apa belum menangkap misalnya. Ya ternyata ketika ditelusuri, ketika ditanya, ternyata pemilik kuda tersebut sebelum ini adalah orang kafir yang sangat lalim. Al-'adlu 'alal zalimin ila akhirih. Kadzalika al-qawm yaqulu salatu yawmal qiyamah tasir wa ta'budu sa'idul ma' ta'budu ila jannah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.